Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah join di webinar series Waris ke-42. Jadi webinar edukasi lingkungan dan riset studi sharing series ini adalah salah satu model untuk sharing hasil-hasil riset teman-teman, baik riset PKL, riset skripsi ataupun MPKM pada saat ini, sekalian eh, dikemas sebagai webinar series. Pada hari ini, kita akan mendengarkan paparan dari Saudari Adini dan Saudari Laili dari mahasiswa biologi UIN Malik Maulana Malik Ibrahim, Malang, mengenai hasil riset MBKM yang sudah dilakukan selama 6 bulan di semester ganjil tahun 2024, tahun lalu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka baris ini, presentasi ini dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa mendapat berkah dari pertemuan ini, dan saya persilakan presentasi pertama ke Saudari Laili, kemudian dilanjut ke Saudari Adini. Sebelumnya saya akan melanjutkan slide ini. Jadi saya terima kasih ke teman-teman di Kebun Raya karena selama ini aktivitas riset saya adalah di Kebun Raya, dan saya mengangkat salah satu koleksi tumbuhan Kebun Raya, yaitu tumbuhan akuatik. Dan untuk tahun ini, karena ini tahun pertama Waris, dan seperti biasanya saya melaunching atau memperkenalkan tumbuhan akuatik dalam model di format kalender. Kalender meja ini bisa dibagi ke teman-teman, dan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah, dan ini mungkin kalender akuatik 2025 ini kalender terakhir, karena berikutnya kan kita akan jarang, mungkin semoga nanti ada riset lagi atau terkait dengan riset kebun sehingga bisa mengangkat keanekaragaman koleksi di kebun raya. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi kedua teman-teman mahasiswa MBKM. Jadi kegiatan MBKM ini, kalau berdasarkan dari Direktorat Manajemen Talenta, itu dimulai tanggal 31 Juli 2024 dan terakhir pelaksanaannya tanggal 10 Januari 2025, dan evaluasi untuk kegiatan berupa presentasi atau laporan ini dari 13 sampai 17. Jadi hari ini adalah hari terakhir presentasi teman-teman. Bisa dilakukan seperti di keterangan nota dinas manajemen talenta, itu bisa digunakan dilakukan di unit kerja, atau itu luring atau daring secara online. Jadi ini formatnya. Kemudian pada saat tahun lalu, semester ganjil 2024 ini, yang di bawah bimbingan saya di MBKM ada dua, Andini Apriliani dan Laili Zakiatul Solihah. Keduanya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kemasan saat ini kita akan mengemas presentasi hasil MBKM ini dalam bentuk webinar series. Jadi sehingga ini bisa jadi sharing ke teman-teman, atau mungkin bisa jadi masukan teman-teman gambaran bahwa yang aktivitas kegiatan riset yang bisa dilakukan di kebun raya atau di sekitar kawasan terkait tentang keanekaragaman hayati atau lingkungan, itu seperti ini. Dan ini capaian teman-teman, selain menyelesaikan laporan, sudah selesai laporannya, teman-teman juga selama waktu berjalan 6 bulan ini bisa mempublikasikan atau bisa terbit artikel ilmiah dalam seminar nasional. Ada 3. Sebenarnya bisa lebih, tetapi yang sudah submit dan terbit ada 3. Kemudian saya juga tadi sudah memperkenalkan kalender akuatik. Jadi kalender akuatik ini kami mulai di 2022, dan ini
kami menyebutnya tim Penta, tim pengenalan tumbuhan akuatik. Dan saat ini yang 2025 ini kalendernya disusun oleh teman-teman UIN Malang. Jadi ada Dini, ada Leli, ada Nabila, ada Umay. Dan ke depan mungkin kalau kita masih bisa riset di kebun raya dan mungkin ada kesempatan atau ada sistem nggak home base seperti saat ini, mungkin bisa tetap melanjutkan riset akuatik di sana atau lebih luas penelitian-penelitian tentang keanekaragaman hayati di kebun raya. Itu dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Laili. Silakan, Lel. Mohon maaf Pak Roni, mungkin dari Laili masih belum bisa share screen sekarang soalnya sinyalnya masih belum stabil. Mungkin saya dulu Oh, ya Pak. di switch aja enggak apa-apa. Silakan, Andini. Apa sudah muncul share screen-nya Pak? Belum, masih sharing. Sebentar, mungkin ditunggu sebentar. Nah, sudah, tinggal di slideshow aja. Sampun nggih. Oke, sudah. Silakan, Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kehadirannya dalam forum pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga khususnya pada Bapak Roni Irwanto telah memfasilitasi serta membimbing dari awal MBKM hingga akhir kegiatan MBKM ini. Nah, di sini saya atas nama Adini Abrialani dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ingin menyampaikan hasil riset MBKM BRIN semester ganjil tahun 2024-2025. Untuk latar belakang, seperti yang telah kita ketahui bahwa penelitian menjadi hal yang sangat krusial dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa. Peningkatan kapasitas penelitian secara nasional menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk membangun daya saing dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapabilitas serta kualitas pada sumber daya manusia selaku penggerak utama penelitian serta pengembangan inovasi dan teknologi. Untuk selanjutnya, tujuan kegiatan MBKM ini ada tiga, yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Yang kedua, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Yang ketiga, memberikan experiential learning sebagai fasilitas mahasiswa mengembangkan potensinya. Untuk pelaksanaan kegiatan MBKM ini, saya eh, di kegiatan ini mendapatkan tiga kegiatan, yaitu yang pertama proposal riset, yang kedua publikasi dan seminar ilmiah, yang ketiga penyusunan buku. Untuk proposal riset sendiri, ini ialah proposal riset saya, yaitu dengan judul Efektivitas Tanaman Hanjali atau Calx lacrymajobi dalam mengabsorpsi zat penyimpanan linear alkyl benzen sulfonat atau LAS. Nah, di penelitian ini eh, proposal riset saya ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi tanaman hanjali sebagai agen fitomediasi dalam mengurangi kadar LAS atau linear alkyl benzen sulfonat yang merupakan senyawa surfaktan penyemar utama dalam limbah deterjen. Penelitian ini didasarkan pada kemampuan tanaman tertentu untuk menyerap dan menguraikan polutan organik di lingkungan perairan, sehingga dapat menjadi solusi ramah lingkungan dalam penanganan masalah pencemaran. Nah, untuk publikasi ilmiah, ini sudah terpublikasi tiga artikel. Untuk yang pertama, terkait bioindikator kualitas air subdas kali Madiun. Nah, di sini itu membahas terkait
analisis bioindikator sebagai uji kualitas air di Subres Kali Madiun, serta merumuskan strategi bagaimana pengendalian pencemaran yang perlu dilaksanakan. Terus untuk publikasi yang kedua, ada peran cagar biosfer dalam pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Nah, publikasi ini juga membahas mengenai analisis penggunaan sumber daya alam yang harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungannya. Untuk yang ketiga, ini persebaran tumbuhan hanjali di Desa Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Ini membahas mengenai kondisi geografis yang mendukung keanekaragaman tumbuhan di Indonesia, dan keanekaragaman tersebut yang paling banyak ditemukan salah satunya ialah dari famili rumput-rumputan seperti tumbuhan hanjali yang memiliki manfaat sebagai sumber makanan dan obat-obatan. Dan tumbuhan hanjali tersebut adaptif pada ekosistem lahan kering untuk dan berpotensi untuk fitoremediator. Nah, salah satu lokasi daerah yang memiliki vegetasi riparian dan persawahan terletak di Martopuro dan Kertosari, Kecamatan Pasuruan. Kawasan ini memiliki daerah aliran sungai atau das yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di samping kegiatan publikasi ilmiah, saya juga mengikuti seminar ilmiah, di antaranya mengikuti kegiatan seminar ilmiah dengan judul Laju Dekomposisi Serasah Tumbuhan di Kolam Kebun Raya Purwodadi, yang membahas mengenai mengetahui perubahan morfologi daun dalam proses dekomposisi serasah pada 10 kolam di Kebun Raya Purwodadi, dan untuk mengetahui laju dekomposisi yang terjadi di dalam kolam tersebut. Untuk seminar yang kedua, ini identifikasi permasalahan dalam pengelolaan wilayah sungai di Jawa Timur, yang membahas mengenai wilayah sungai di Indonesia itu terbagi sekitar 128 wilayah sungai, dan di Jawa Timur sendiri terbagi menjadi 5 wilayah sungai, serta permasalahan dan penanganannya. Untuk yang ketiga, ini dengan judul Keanekaragaman Hayati sebagai Edukasi Etnobotani di Madiun. Seminar ini membahas mengenai potensi eh, tanaman dan budaya masyarakat di daerah Madiun dalam memanfaatkannya, dan terlihat adanya interaksi masyarakat dan pemanfaatan tumbuhan tersebut. Serta ini mengikuti seminar internasional eh, on underutilized crops di Universitas Brawijaya. Serta yang terakhir dalam penyusunan buku In Garden, ini buku yang membahas tentang tata kelola kebun raya Purwodadi. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adini atas presentasinya. Eh, Gimana, Naili? Oke, Pak, sebentar. Oke, kita tunggu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset MBKM BRIN semester ganjil 2024-2025, yang mana jenis kegiatan MBKM ini yaitu magang. Perkenalkan, nama saya Leli Zakatus Soliha dari Prodi Biologi UIN Malang, semester 8. Baik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penelitian ini berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peningkatan kapasitas nasional diperlukan untuk memperkuat daya saing dan kemandirian bangsa, mencakup pengembangan publikasi ilmiah, inovasi, dan jaringan kerjasama penelitian, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama. Pemerintah mendukung peningkatan SDM ini melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu MBKM, yang memberikan pengalaman belajar luas bagi mahasiswa, di mana MBKM BRIN ini telah berdiri sejak tahun 2021. Pada kegiatan MBKM ini mencakup
kegiatan magang dan penelitian untuk memperkuat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan nasional. Tujuan dari kegiatan MBKM ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Yang kedua, untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan experiential learning sebagai fasilitas mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Berikut penugasan MBKM yang telah diselesaikan. Yang pertama yaitu membuat laporan proposal skripsi, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga seminar ilmiah, dan yang terakhir yaitu peserta dalam penyusunan buku. Laporan proposal skripsi yang berjudul Keanekaragaman Laba-laba Tanah di Perkebunan Kopi Desa Sumberrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Pasuruan ini menggunakan metode pitfall, yang mana metode pitfall itu menggunakan metode jebak yang diletakkan pada apa di dalam tanah yang menggunakan mangkok yang terisi dengan alkohol. Kemudian dari laporan proposal skripsi ini telah dilakukan penelitian dan telah mendapatkan kurang lebih sekitar 18 spesies laba-laba yang ditemukan. Selanjutnya yaitu publikasi ilmiah, yang mana pada kesempatan ini saya telah mengikuti publikasi ilmiah yang berjudul Inventarisasi Tumbuhan Berpotensi Refugia di Kebun Raya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Yang kedua yaitu analisis pengelolaan hutan sebagai upaya pendukung keberlanjutan ekosistem di wilayah Karisidenan Madiun. Dan yang ketiga yaitu peran cagar biosfer dalam pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu seminar ilmiah yang pertama, seminar ilmiah dari ESEK ini saya sebagai peserta, yang kedua yaitu menjadi pemakalah pada seminar ilmiah di kegiatan Seminar Nasional Inovasi Penelitian dan Pembelajaran Biologi IP2B 8 2024. Dan yang terakhir yaitu sebagai partisipan di Strategic Position of Neglect and Underleased Crops on Supporting the Green Economy di Universitas Brawijaya. Dan terakhir yaitu menyusun buku dengan judul In Garden, penelitian dan tata kelola kebun raya Purwodadi, yang mana pada buku ini dijelaskan mengenai beberapa pengelolaan yang diterapkan di kebun raya Purwodadi. Kesimpulan dan saran, mahasiswa BKM di BRIN memperoleh wawasan dan pengalaman praktis melalui riset, magang, dan aktivitas akademik. Mereka menghasilkan karya ilmiah berupa menyusun buku, mengembangkan keterampilan penelitian, serta berpartisipasi dalam seminar dan konferensi. Saran yang diberikan dalam kegiatan MBKM BRIN ini yaitu meliputi peningkatan kapasitas server ELSA untuk menangani penggunaan saat jam sibuk, pembaruan aplikasi secara berkala untuk menjaga gangguan teknis, menambah fitur cadangan presensi, dan menyederhanakan proses presensi agar lebih cepat dan mudah. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasinya Adini dan Laili. Saya ucapkan terima kasih karena ini adalah akhir dari proses panjang yang mungkin hampir kita berinteraksi sama setahun sebelumnya PKL, kemudian dilanjut MBKM ini. Jadi terima kasih banyak atas kontribusinya, terutama bagi Kasanah Ilmu Pengetahuan berupa publikasi ilmiahnya. Dan saya mohon maaf apabila selama berinteraksi ada kekurangannya. Dan saya juga berterima kasih karena teman-teman juga akan kemarin juga dibantu banyak dengan teman-teman di pengelola koleksi, unit registrasi atau koleksi, sehingga saya juga terima kasih banyak atas bantuan teman-teman di unit, karena selama berinteraksi mungkin tidak ketemu saya, tetapi ketemu teman-teman di unit. Jadi saya terima kasih ke Mbak Citra, Mas Pur, Mas Ari, teman-teman yang diregistrasi, Mas Fauzi, mungkin teman-teman yang ada Pak Sumaji, yang lainnya yang ada di koleksi. Dan melalui kesempatan ini saya bagikan informasi ini sekalian, nanti mungkin kalau
ada waktu berjumpa langsung di kantor di KRP, mungkin saya akan bagikan kalendernya, tapi syaratnya ngisi presensi hari ini sehingga saya bisa checklist. Yang ngisi presensi akan dapat free kalender akuatik. Itu dari saya. eh, untuk mempersingkat karena waktunya ini pendek, mungkin diskusinya bisa di luar atau di pada saat ketemu. Saya terima kasih semuanya. Saya tutup presentasi hasil akhir MBKM ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga semua pengalaman yang diperoleh di Kebun Raya Purwodadi oleh teman-teman dapat bermanfaat untuk bekal kemudian. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.